Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan Super League. Yang pertama antara Persebaya versus PSIM yang berakhir untuk kemenangan PSIM dengan skor 0-1. Dan yang kedua tentu saja antara Persib versus Semen Padang yang berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 2-0. Tapi sebelum saya memberikan analisa atau sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman agar kalian semua memahami bahwa pertandingan pertama di sebuah kompetisi tidak bisa dijadikan patokan bagi sebuah klub terkait dengan keberhasilan atau kegagalan mereka untuk menjadi juara atau terkait dengan keberhasilan mereka untuk bertahan di kompetisi kasta tertinggi tersebut. Karena pertandingan pertama itu selalu sulit bagi semua klub yang bermain di kompetisi. Tapi alangkah baiknya jika di pertandingan pertama tim tersebut bisa meraih kemenangan untuk meningkatkan confidence atau kepercayaan diri dari para pemain mereka. Tapi bukan berarti dengan sebuah kemenangan, yang mungkin juga kemenangan yang telak, kemudian para pemain terlalu percaya diri atau overconfident, sehingga mereka yakin 100% bahwa klubnya akan menjadi juara. Nggak bisa seperti itu hitungannya. Karena sebuah kompetisi itu seperti maraton. Jadi harus dilihat juga konsistensi dari tim tersebut untuk bisa mencapai target atau keberhasilannya menjadi juara. Tapi tentu dari pertandingan pertama kita sudah bisa melihat kira-kira apa sih kelemahan atau kekurangan dari klub tersebut atau apa sebetulnya inti kekuatan dari klub tersebut. Maka itu saya harapkan teman-teman yang merupakan supporter dari masing-masing klub yang berkompetisi di Super League, ya, jangan juga tiba-tiba langsung memberikan komen-komen yang negatif pada saat klub kalian kalah di pertandingan pertama. Atau juga jangan over euforia, jangan berlebihan lah memberikan komentar-komentar pada saat tim kalian meraih kemenangan di pertandingan pertama. Walaupun wajar jika kalian merasa senang karena tim kalian atau klub yang kalian support itu bisa menang di first match. Dan wajar jika kalian merasa sedih, tapi jangan terbawa emosi. Karena masih panjang kok kompetisi ini. Kan ada berapa puluh pertandingan yang harus dimainkan. Dan juga klub yang bisa menjadi juara yang bisa mempertahankan konsistensi dengan kedalaman skuad. Itu yang sangat penting dan itu yang terbukti terjadi dalam 3 musim terakhir dari Liga Indonesia yang sebelumnya namanya kan Liga 1. Dengan Persib yang menjadi juara 2 kali secara berturut-turut, kemudian sebelumnya ada PSM Makassar. Karena ya 2 tim tersebut punya yang namanya kedalaman skuad dan pelatih yang bagus. Nah, kembali ke pertandingan Persebaya versus PSIM, jujur teman-teman, saya tidak menyangka bahwa Persebaya akan kalah. Saya kira kalaupun tidak bisa meraih kemenangan mungkin draw. Karena Persebaya punya materi pemain yang berkualitas. Dan juga pelatih yang sebetulnya bagus. Karena Edu Perez itu sudah punya sedikit banyak pengalaman di Liga Indonesia. Sedikit banyak lah. Tapi dia bukan pelatih yang tidak mengetahui tentang kekuatan dari tim-tim lainnya. Walaupun PSIM adalah klub promosi. Tapi saya bingung juga dengan permainan Persebaya yang mungkin para pemainnya terlalu fokus pada ball possession ya, mungkin. Sehingga memang ya mereka agak lamban gitu untuk bisa membangun serangan, kemudian menciptakan peluang yang berbahaya dengan harapan bisa mencetak gol. Bukan artinya gak ada peluang, ada lah peluangnya. Cuma memang agak lamban nih permainan yang gak dinamis gitu. Itu yang saya lihat ya. Ada operan-operan yang bagus, operan-operan yang akurat, tapi agak kelamaan megang bola. Sebaliknya dari PSIM kita lihat mereka lebih efektif dalam membangun serangan dan sebagai tim promosi mereka juga tidak bermain yang namanya negatif football. Artinya mereka memang bermain defensif tapi mereka tidak parkir bus apalagi parkir pesawat. Maka itu sebetulnya saya melihat permainan dari PSIM ini cukup menarik juga. Ketika ada klub promosi yang baru saja kembali bermain di kasta tertinggi ya dan sudah cukup lama ya mereka ini absen ya, tapi mereka juga tidak khawatir untuk sesekali membangun counter attack. Dan saya melihat counter attack mereka juga cukup berbahaya. Pelatih mereka Jean-Paul Van Gastel ya. Jadi kelihatan lah umpan-umpan pendeknya itu jalan. Dan mereka punya pemain seperti
Zé Valente dan Arturo Vidal yang sebelumnya sudah punya pengalaman. Persebaya sih materi pemainnya saya melihat lebih unggul ya materi pemainnya daripada PSIM ya, dengan adanya Rivera, Bruno, ada juga striker baru mereka Perovic yang ya ini kembali nih. Saya melihat di first match Perovic gak mendapatkan suplai bola, kalau nggak salah cuma 1 peluang dia, itu pun nggak berbahaya. Di belakang juga mereka punya Mitrevski, mereka punya juga Dimedimov, mereka punya Toni Firmansyah, punya Milos di lini tengah. Ini materi pemain yang bagus. Hernando Ari di kiper dari PSIM, mereka punya Revadi Utama yang sebelumnya juga pernah membela Persebaya Surabaya, pernah juga membela Dewa United. Jadi saya melihat ya ini di atas kertas kemungkinan besar Persebaya bisa menang, dan permainan mereka gak buruk, tapi tidak efektif karena gagal mencetak gol. Jadi memang ini masih menjadi sebuah dilema mungkin ya bagi Persebaya ya, karena sebetulnya tim ini sering dominan, sering menguasai jalannya pertandingan. Artinya Persebaya bisa control the game, tapi sulit sekali untuk kill the game. Ini kembali kelihatan di first match. Jadi efektivitas itu penting dan kunci bagi Persebaya kalau memang mau menjadi juara, ya harus bisa secara konsisten mencetak gol. Kalau punya banyak pemain kreatif di tengah, tapi para pemain kreatif ini tidak bisa menyuplai bola secara merata ke depan, atau juga tidak bisa feeding bola ke striker, walaupun striker kita tahu di era sepak bola modern tugasnya bukan saja untuk mencetak gol, tapi kalau nggak bisa feeding bola ke depan, ya akan sulit nanti bagi Persebaya untuk bisa mencetak banyak gol. Tapi saya pikir dari first match ini kelihatan bahwa Persebaya sebetulnya punya midfield yang sangat kreatif. Lini tengahnya kreatif banget. Mungkin karena terlalu kreatif jadi ya terlalu lama memegang bola gitu. Padahal di depan juga ada pemain-pemain yang menunggu bola tersebut. Jadi inilah yang mungkin nanti menjadi evaluasi bagi pelatih baru mereka, Edu Perez. Tapi soal fisik kuat para pemain Persebaya. Tapi PSIM ini kan akhirnya bisa mengambil kesempatan di menit-menit terakhir untuk bisa mencetak gol dari Vidal. Bagus lagi golnya. Dari Dede kan yang memberikan umpan yang baru masuk tuh dia padahal. Nah PSIM ini memang bukan tim yang akan bermain frontal menyerang, nggak mungkin. Karena kan yang mereka tim promosi mereka akan sangat berhati-hati, tapi bukan berarti mereka main negatif football sama sekali, enggak. Karena mereka punya pemain yang kreatif seperti Zé Valente. Jadi satu pemain kreatif di PSIM itu sudah bisa merepotkan para pemain Persebaya karena mereka nggak mau lama pegang bola cepet. Ya bukan tiki-taka sih, tapi tektokannya tuh enak dilihat dari para pemain PSIM. Tapi Persebaya saya pikir masih punya chance untuk comeback ya di pertandingan selanjutnya dan tentunya bersaing lagi di papan atas. Tapi tergantung bagaimana mereka bisa menyuplai bola ke lini depan secara baik. Kalau enggak, saya pikir akan sangat sulit bagi Persebaya untuk bisa meraih kemenangan secara konsisten. Kalau kebanyakan hasil draw, nah nanti sulit juga bagi Persebaya untuk bisa bersaing di papan atas kan. Tapi saya pikir lagi-lagi ini first game. Tentu dari first game ini bisa banyak evaluasi yang dilakukan oleh Edu Perez agar Persebaya bisa lebih efektif nanti di pertandingan kedua dan selanjutnya. Karena sebetulnya ini tim yang punya potensi untuk bersaing di papan atas dan juga tentunya menjadi juara. Nah sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua yang kebetulan saya juga siaran, Persib versus Semen Padang. Kita tahu bahwa Persib melakukan perombakan yang besar-besaran, artinya tidak mudah lah bagi para pemain untuk bisa langsung nyetel di pertandingan pertama. Sedangkan Semen Padang memang masih mempertahankan juga pelatih mereka, Edu Almeida, dan mereka ada melakukan beberapa perubahan lah ya di dalam skuad, tapi gak signifikan. Jadi mereka coba juga untuk menjaga chemistry di antara para pemain mereka. Tapi Semen Padang ini kan dengan Edu Almeida ini kan dikenal ya, bermain compact football, defend, benar-benar secara dalam, kemudian main counter attack. Jadi ya, memang itulah ciri permainan mereka dan saya pikir tidak akan berubah karena itu adalah skema dari Edu Almeida. Jadi ya, jangan berharap Semen Padang itu akan berani keluar menyerang, main di kandang Persib. Tapi mereka menyerang setelah tertinggal 1-0. Betul kan? Kenapa? Karena Persibnya bertahan. Ya itulah skema dari Boyan Hodak, itulah kepintaran dari Boyan Hodak. Cetak gol dulu, kemudian main sepak bola reaktif. Tunggu di tengah atau di belakang, yang penting nanti coba mencari momen untuk counter attack untuk bisa mencetak gol tambahan. Itu juga yang memang menjadi kunci sukses bagi Persib, back to back juara. Ya seperti itu. Apa sih itu ball possession? Bagi Boyan Hodak gak ada artinya kan. Karena di pertandingan kemarin itu ball possession secara keseluruhan tuh milik Semen Padang. Walaupun lebih banyak mereka memainkan bola di area pertahanan atau area lini tengah mereka. Tapi mereka juga tidak bermain buruk, tapi lagi-lagi gak efektif. Kenapa gak efektif?
Semen Padang hanya bisa menciptakan 1 peluang on target dari Bruno Gomez, itu pun setelah menit ke-70. Artinya defense dari Persib ini sangat solid. Kenapa? Karena ada pemain-pemain yang memang berkualitas. Salah satunya yang saya melihat sangat dominan itu, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, adalah Frans Putros. Kan betul kan? Ini grade A++. Luar biasa permainannya, bahkan saya pikir seharusnya dialah man of the match dari pertandingan ini. Luar biasa permainannya, meskipun dia gak mencetak gol, dia tidak memberikan assist, tapi sangat berpengaruh dalam sistem bertahan Persib dan dalam sistem counter attacking. Jadi belakang ini Persib solid banget. Ada Julio Cesar, Patricio, Frans Putros, dan ada juga Kakang ya, bermain di sebelah kanan ya. Dan Frans yang lebih banyak overlap, Kakang lebih banyak defend. Di tengah Luciano gak berapa kelihatan, tapi dia menjaga kedalaman bersama Maklok. Gak bisa terlalu banyak pemain terlibat dalam serangan. William mainnya oke, Berguinho juga bagus, tapi Berguinho finishing yang harus diasah. Karena dia pemain yang paling banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. William Barros bisa mencetak gol, oke, itu adalah bola liar, tapi instingnya bagus. Dia bisa mencari space untuk bisa mencetak gol dari peluang pertamanya. Semen Padang defend, counternya 1-2 kali itu berbahaya, tapi mereka sulit menciptakan peluang on target. Dan memang Adam Prisbeck tidak bisa bermain ya, karena menjalani suspensi atau sanksi dari klub sebelumnya ya, ketika dia mendapatkan 2 kartu kuning kalau nggak salah, atau kartu merah. Saya lupa, ya tapi kayaknya pertandingan selanjutnya dia akan main. Tapi ya Teja Pakola bagus juga kan komunikasinya dengan backline. Nah itu lebih penting lagi. Tapi ya lagi-lagi, kekuatan Persib itu berada di defense mereka. Tapi hebatnya Boyan Hodak ya, waktu Persib itu sudah unggul ya, kan dari William Barros, babak kedua kan benar-benar defend ya, benar-benar fokus ya mempertahankan keunggulan ya. Tapi kemudian dia melakukan 3 pergantian pemain yang saya pun kaget. Benar saya kaget loh. Karena dia menarik keluar William, kemudian siapa lagi ya, saya lupa ya, sebentar saya cek. Beckham Putra, dan kalau nggak salah Berguinho ya. Ini saya lupa karena saya nggak hafal. Nah, betul, Berguinho, William, dan juga Beckham Putra memainkan Febri Haryadi, Sadil, dan juga Adam Halis. Jadi pemain yang ditarik keluar dengan pemain yang masuk itu perannya tuh sama, yaitu ofensif, tapi mainnya harus counter. Dan ternyata dari counter attack, si Sadil bisa memberikan umpan dan Febri Haryadi, oke, sekarang dia tampak sudah lebih nyetel, sudah lebih nyaman bermain, bisa mencetak gol setelah syutingan itu terkena salah satu pemain dari Semen Padang dan mengubah skor menjadi 2-0 yang menjadi skor akhir. Artinya ini adalah start yang ideal bagi Persib, tapi lagi-lagi bukan menjadi patokan bahwa Persib akan kembali menjadi juara, enggak. Yang ditunggu adalah konsistensi, tapi sudah bisa kelihatan bahwa Persib kekuatannya di pertahanan dan mereka punya kedalaman squad. Sedangkan Semen Padang, mereka harus lebih berani keluar dari sarang mereka, lebih berani bermain terbuka. Jangan pada saat bermain away mau mainnya seperti kemarin. Karena pada saat mereka bermain terbuka, para pemain Persib juga nggak mudah untuk bisa mengawal para pemain mereka. Tapi ya itulah skema dari pelatih mereka, Edu Almeida, yang membawa Semen Padang tetap bertahan di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Sedangkan dari Persebaya, ayo, aliran bola itu harus lebih cepat. Jangan terlalu lama pegang bola, karena bola itu gak perlu dibawa pulang. Harus diberikan cepat ke depan, mainnya harus dinamis, harus cepat. Jadi, switching play-nya itu harus cepat, seperti Persib, kayak gitu kan, cepat. Karena kualitas pemainnya bagus, Persib Persebaya. Tapi, kalau mainnya terlalu lama, lamban, wah, sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Sedangkan bagi PSIM, good start sebagai tim promosi, tapi nanti dilihat konsistensinya seperti apa. Tapi yang saya suka, PSIM ya, apa saya tadi salah sebut mungkin PSM. PSIM ini tidak bermain negatif football. Itu yang saya suka. Main juga, berani juga meladeni permainan dari Persebaya. Jadi kita tunggu teman-teman, lanjutan dari Super League yang saya yakin musim ini akan lebih kompetitif. Memang Malut menang ya di kandang Dewa United, tapi sayang saya tidak nonton pertandingan tersebut. Tapi nanti saya akan siaran pertandingan Persija versus Persita, dan saya akan membuat analisanya besok sore. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.